Saya di sini akan membacakan mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan pendapatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Siklus pendapatan sangat penting dalam manajemen keuangan karena dapat membantu perusahaan untuk memahami sumber pendapatan dan biaya mereka, serta membantu mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Yaitu ada komponennya. Yang pertama ada orang yang menggunakan sistem, kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Yang ketiga data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Di sini saya akan membacakan tujuan dan manfaat. Yang pertama, guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang, to fulfill obligation relating to stewardship. Yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen, to support decision making by internal decision makers. Yang ketiga, sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari, to support the day-to-day operation. Unsur-unsur yang pertama sumber daya manusia, peralatan, formulir, catatan, prosedur, dan laporan hasil akhir dari SIA. Bacakan prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada keefektifan biaya. Sistem informasi akuntansi itu harus efektif biayanya. Yang kedua, tingkat kegunaan. Agar berguna, informasi harus dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Sistem harus cukup fleksibel dalam memenuhi perubahan permintaan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang pertama itu pembuatan laporan rutin untuk pihak internal dan eksternal. Yang kedua, pendukung utama aktivitas rutin suatu organisasi atau entitas. Para pemimpin dan manajer membutuhkan sistem informasi untuk membantu aktivitas rutin suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga, ada pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, melaksanakan aktivitas perencanaan dan pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi diperlukan juga dalam proses perencanaan dan pengendalian. Terus ada siklus penjualan dan penerimaan kas. Siklus penjualan dan penerimaan kas melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk pengiriman kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah tersedia untuk dijual. Ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan bahan atau layanan ke rekening piutang dan akhirnya menjadi uang tunai. Selanjutnya di sini ada bagan alir. Bagan alir atau forehead adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Jenis-jenis bagan alir dibagi tiga, yaitu yang ke-1, bagan alir dokumen atau dokumen forehead. Yang kedua, bagan alir penginfo. Tiga, bagan alir sistem atau sistem forehead. Di sini ada dekripsi kas. Kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional atau perusahaan. Pengendalian internal. Tujuan pengendalian dalam efektivitas dan efisien operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan kesesuaian dengan aturan yang regulasi yang ada. 5 unsur dalam model pengendalian KOSO. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. Dan 5. Pemantauan. Hasil analisis sistem informasi penjualan pada PT Sumber Alvaria Tria Tbk Alfamart cabang Manado sama seperti penjualan di toko ataupun supermarket pada umumnya. Namun sebelum itu dilakukan pemesanan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pemesanan barang ke distributor center. 2. Membuat
purchasing order ke supplier untuk barang yang akan datang langsung ke toko gerai. Penjualan barang dilakukan dengan menata barang sesuai pelanggan toko. Setelah itu, pembeli datang, memilih barang, melakukan transaksi, dan setelah transaksi selesai, kasir memberikan barang beserta pita kas registrasi atau struk. Prosedur kegiatan penerimaan kas di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart cabang Manado sudah berjalan efektif walaupun masih ada kelemahan dari segi prosedur penyetoran uang kas yang efektif dan terjadinya kerangkapan kerja di bagian administrasi. Pengendalian intern yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sudah memadai karena perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik, karena sudah menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berbasis Framework JOSO. Untuk prosedur penyetoran uang ke kas kantor pusat, sebaiknya disetorkan ke bank setiap harinya agar lebih efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir terjadinya kehilangan yang disebabkan dari karyawan sendiri ataupun terjadinya perampokan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk seharusnya memiliki bagian keuangan untuk setiap area yang bertugas untuk memegang uang penerimaan kas dan menyetorkan ke kantor pusat melalui bank setiap harinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerangkapan kerja pada bagian administrasi dan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan uang yang dilakukan bagian administrasi. Dokumen-dokumen seperti laporan penerimaan kas harian seharusnya diotorisasi oleh bagian yang sesuai dengan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Manado.